Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jika berbicara tentang pemuda, maka kita akan membicarakan tentang semangat yang membara, karena para pemuda memiliki kekuatan untuk taat kepada Allah, Sang Pemberi Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat oleh tafsir Al-Quran Syekh Abu Al-Fidain yang berkata, syabban wa quwwatan ba'dat ta'at. Masa muda merupakan masa yang kuat karena sebelumnya berada di masa yang lemah. Tak salah jika proklamator kita Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Para hadirin yang berbahagia dan dewan juri yang saya takzimi. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena di mana kita diberikan fisik yang kuat, mata melihat yang tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki dapat melangkah dengan tepat, dan juga nafas masih bisa kita hidup dengan nikmat. Jika kita melihat para pemuda era 1900-an, di mana mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar. Hal ini tak jarang disebut masa keemasan para pemuda. Hal ini dikarenakan pada masa itu mereka dapat menyatukan keragaman dalam bingkai Sumpah Pemuda. Jika kita bandingkan dengan pemuda era saat ini, sungguh miris, kata Profesor Dr. B.J. Habibie. Hal ini dikarenakan 5 aspek yang membuat kemirisan. Aspek pertama, aspek lemah ilmu. Yang kedua, aspek lemah fisik. Yang ketiga, aspek lemah semangat. Yang keempat, aspek lemah harta. Dan yang terakhir, aspek lemah akhlak. Sungguh apabila kelima aspek ini dimiliki oleh seorang pemuda, maka pemuda ini bukan sebagai pendobrak, pendorong, dan penggagas perubahan bangsa ke depannya, melainkan sebagai perusak generasi bangsa ke depannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan juri yang saya takzimi dan para hadirin yang berbahagia, sungguh apabila kita bedah mengenai masa muda, generasi muda, maka kata ini terselip harapan untuk generasi muda dapat menjadi yang lebih baik, dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, berprestasi, dan juga tanggung jawab.
Indonesia tak butuh generasi yang lemah ilmu, lemah akhlak, lemah harta, lemah fisik, dan lemah semangat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah, dengan melakukan beberapa perubahan sebagai agen perubahan. Yang pertama, perubahan kecil, yakni perubahan mengajak, mensosialisasikan kepada yang lebih baik, seperti sosialisasi cinta lingkungan. Yang kedua, perubahan menengah dengan terus belajar dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, perubahan berkelanjutan atau ke depan, yakni memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang benar, mewujudkan pemuda-pemuda yang dapat menjadi harapan bangsa ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap. Hidup tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.